Maksud Ceng, ayo dong bersuara soal ijazah. Saya bilang ada dua hal soal ijazah menurut saya. Saya nanya, mereka bilang, iya, Jokowi tamatan UGM. Skripsinya nggak asli karena tidak ada tanda tangan pembimbing. Mohon maaf, kalau diperiksa sebagian besar skripsi di Fakultas Hukum ini, itu nggak ada tanda tangan pembimbingnya. Kata orang itu ya, bahwa dia tamatan UGM, iya, tapi saya tidak bisa menjaminkan ketika dia daftar kemarin di pemilu, apapun lingkatannya, apakah pemilu di wali kota, gubernur, atau presiden, ya, dia pakai yang asli atau bukan. Sederhana soal ijazah ini. Satu, saya berbicara dengan beberapa orang, karena saya tidak mengetahui fakta aslinya, ya. Dan saya bukan pejabat universitas yang bisa membuka datanya orang. Saya bukan dong, karena saya bukan siapa-siapa. Belum jadi rektor. Belum jadi rektor. bukan jadi rektor UGM, jadi nggak mungkin saya bisa membuka data. Saya bertanya ke beberapa teman, profesor, yang kalau kita mau bagi misalnya pembagian politik di tahun 2024, dia bukan pendukungnya Pak Jokowi. Dia berada di barisannya capres lain lah. Bukan capres pemenang juga lah. Gitu kan. Saya nanya, mereka bilang, iya, Jokowi tamatan UGM. Kata mereka, Jokowi tamatan UGM. Cuma bahwa ijazah yang dia pakai ketika mendaftar pemilu itu benar ijazah asli atau bukan, nggak ada yang tahu. Nah, itu dia. Karena kan sangat mungkin, misalnya kalau ijazah hilang. Kalau ijazah hilang, terpaksa yang dipakai mendaftar, kan harusnya adalah surat dari keterangan dikti itu, bahwa hilang. Iya, ada mekanisme yang mengatur soal itu. Tapi mekanisme itu kan relatif panjang tuh. Lalu jangan-jangan dipalsukan dan sebagainya. Kan gitu-gitu tuh ceritanya. Jadi saya tidak bisa menjaminkan, kata orang itu ya, bahwa dia tamatan UGM, iya, tapi saya tidak bisa menjaminkan ketika dia daftar kemarin di pemilu, apapun lingkatannya, apakah pemilu di wali kota, gubernur, atau presiden, dia pakai yang asli atau bukan. Wallahu alam. Dia tidak bisa memastikan satu. Yang kedua, UGM menurut dia ya, hanya bisa memastikan di wilayah yang UGM memang punya. UGM punya apa? Ya, berkas-berkas yang ada. Dan sebenarnya tidak serta-merta kita bisa mengkritisi berbasis pada data yang ada. Saya kasih contoh begini, Bang. Misalnya kalau dikatakan skripsinya nggak asli karena tidak ada tanda tangan pembimbing, mohon maaf, kalau diperiksa sebagian besar skripsi di Fakultas Hukum ini, itu nggak ada tanda tangan pembimbingnya. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan begini, Bang. Mahasiswa itu kalau mau menyetorkan, kan masa disuruh bendelin fotokopi bendel lagi satu untuk dikasih ke fakultas. Kadang-kadang enggak. Jadi satu bendel bekas ujian terbukanya itu yang disetorkan kan. Kadang-kadang buat tanda tangannya. Kalau diperiksa di situ tuh banyak yang ada tanda tangan. Jadi tidak bisa gini. Tidak bisa dicapai kesimpulan kebenaran hanya berbasis misalnya itu tidak ada tanda tangan kah? Kayak gitu. Dengan segala hormat untuk Mas Roy CS ya, saya kira dia berikhtiar membuktikan itu benar salah, bukan urusan saya. Lagian juga begini, Ceng, saya lagi-lagi ya para pemirsa, betul-betul tidak tertarik untuk membahas itu. Saya bahas dengan Uceng ini karena ada kaitan yang lain. Apa itu adalah, nah ini sudah masuk pada skala yang lebih besar ya. Betapa kemudian ternyata ruang akademik bernama perguruan tinggi atau universitas itu disadari atau tidak ditarik menjadi ruang pertarungan politik dan segala macam. Ada ketiga yang saya mau bilang. Letak kesalahannya UGM dalam tanda kutip ya adalah dia membantah dengan menggunakan orang yang dianggap bias. Pada kasus ini siapa gerangan yang dipakai ya? Iya, misalnya Bu Rektor sendiri. Ya kan, Bu Rektor kan capek, tapi Bu Rektor itu kan akhirnya dihajar dengan berbagai isu bias kan. Ini pasti pendukung ini punya masalah ini kan. Bahkan masuk ke wilayah private-nya dia. Masuk ke private, yang harusnya nggak boleh dong. Ini wilayah publik. Tapi maksud saya begini, saya sederhana di kepala saya. Coba bayangkan kalau misalnya yang umumkan bahwa ijazah Jokowi asli atau enggak itu minta tolong Ketua Kagama Mas Ganjar deh. Misalnya nih. Nggak pernah saya bayangkan ini. Kan misalnya gitu tuh. Iya. Bu Rektor colek Mas Ganjar, Mas jenengan aja deh. Soal mau atau tidak itu nanti aja gitu. Gitu. Tapi kan coba bayangkan kalau kan yang gitu tuh maksud saya. Jadi kualitas ini kan sederhana. Kenapa Allah memilih Rasulullah? Karena dianggap orang terpercaya kan untuk menyampaikan. Jadi satu faktor penting untuk menyampaikan pesan itu adalah orang yang dipercaya. Jadi ketika menyampaikan pesan,
orang yang tidak dipercayain publik atau kemudian di twist di publik termasuk cerita pribadi dan sebagainya, berat buat UGM. Dan saya tidak mengatakan ini cuma kepada Bang Akbar ya. Ya. Saya sampaikan ini ke UGM. Saya sudah bilang, saya sudah sampaikan, paling tidak ke juru bicaranya UGM.